Salam Bapak Ibu. Ya, pada saat ini kita bersyukur kembali kepada Tuhan, kita bisa memasuki bulan yang ke-10 ini. Biarlah semuanya kita tetap mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Ya, Bapak Ibu, kondisi saya kurang fit ya. Kemarin saya jatuh di depan, apa namanya itu? Depan jalanan. Karena saya lihat udah dilarang jangan bakar sampah gitu ya, karena situasi keadaan bisa terjadi kebakaran. Kebetulan saya salah satu pengurus dari kelurahan, saya dititip pesan sama Pak RW sama Pak Lurah, tolong Bu diingatin warganya kalau ada bakar-bakar sampah. Nah, pas kebetulan saya itu habis ambil pakaian dari tukang jahit, saya lewat sini. Lah saya bingung siapa lagi yang bakar sampah ini ya. Nanti pas kebetulan wilayah saya, nanti saya diomelin deh. Saya pikir gitu. Nah saya lihat lagi di pojok situ ada dibakar sampah juga. Lah saya lihat ternyata sambil saya jalan, saya nggak lihat ada lubang. Saya kepletok gitu. Ya kepletok jatuh terungkurep di dekat pohon nangka situ. Nah ternyata yang bakar sampah itu Bapak Gembala. Saya udah wanti-wanti, udah bilang-bilang jangan. Ya memang Bapak Gembala kita itu kan orangnya bersih ya. Saya takut beberapa minggu yang lalu di daerah Cakung situ sampai 26 mobil kebakaran katanya karena ada orang bakar sampah juga. Jadi itulah. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di rumah maupun yang ada di sini, jangan kita bakar-bakar. Ya. Udah dilarang, polusinya juga kurang membuat kesehatan kita tidak baik. Ya, itu saja. Jadi tolong saya bersyukur kepada Tuhan pada saat ini kalau saya bisa dipercayakan melayani semua karena anugerah daripada Tuhan. Karena kemarin dari jam 7 sampai jam 2 pagi saya nggak tidur. Tapi kalau pada saat ini saya berdiri semua karena kemurahan Tuhan. Ya, percayalah di saat kita melayani pekerjaan Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Matius 25 ayat 1 sampai 13. Kalau Bapak Ibu sudah dapat, kita sama-sama menghormati firman Tuhan. Matius 25 ayat 1 sampai 13, saya undang bangkit berdiri. Kita sama-sama membacanya. 1, 2, 3. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang bijaknya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka, semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi gadis-gadis yang bijaksana itu tidak. Lebih baik kamu pergi. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukalah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak." Amin. Puji Tuhan, silahkan duduk. Terima kasih Bapak Ibu, kita telah sama-sama membaca firman Tuhan, biar kita sama-sama diberkati.
Tema yang saya berikan pada saat pagi hari ini yaitu, menurut saudara, apakah saudara bijaksana? Menurut saudara, apakah saudara bijaksana? Karena yang tahu bijaksana itu pribadi kita. Gak mungkin saya mengajari orang, kamu harus bijaksana. Kalau dia tidak mau, tidak bisa juga bijaksana. Tapi di dalam hidup kita, Allah telah memberikan mana yang baik, mana yang tidak baik. Jadi setiap kita, biarlah kita senantiasa sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tahu bijaksana. Karena apa? Firman Tuhan yang baru kita baca pada saat ini. 10 anak darah, 5 yang bijaksana, 5 yang bodoh. Saya tidak tahu di bagian mana kita pada saat ini. Tetapi Allah menuntut setiap kita pribadi harus bijaksana. Kebanyakan orang bijak sini. Bukan bijaksana, bijak sini pribadi. Aku udah bijak kok. Oh, dia aja selalu, dia. Tapi setiap saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai rekan sepelayanan, sebagai rekan dalam pekerjaan, biarlah kita senantiasa dituntut oleh Tuhan untuk kita bijaksana. Kalau kita pribadi, secara pribadi bijaksana, pasti banyak orang menyukai kita. Kalau kita tidak bijaksana, semua orang menjauh daripada kita. Walaupun kita hebat, walaupun kita sanggup. Tapi kalau kita tidak mampu, tetapi kita tahu bijaksana, kita menempatkan diri kita, kita akan disukai orang. Ngerti ya maksud saya ya? Kadang-kadang orang bijaksana ini tidak bisa menempatkan dirinya dia di mana. Karena apa? Menganggap diri dia sudah bijaksana. Tetapi engkau dan saya pada saat ini, Tuhan menuntut kita, kita harus bijaksana. Tidak jaminan kedudukanmu itu membuat engkau dihargai orang. Tetapi kalau engkau bijaksana, engkau akan dihargai orang. Walaupun pendidikanmu tidak sesuai dengan keadaan yang ada. Yang penting kita menjadi bijaksana, ditempatkan di mana saudara dan saya dituntut oleh Tuhan. Nah, ada 2 yang perkara yang kita bahas pada pagi hari ini. Jadilah teladan bagi semua orang. Allah menuntut setiap kita pribadi lepas pribadi untuk menjadi teladan bagi setiap orang. Situasi-situasi sekarang ini saya perhatikan. Banyak orang tidak menjadi teladan. Gak tahu kalau saudara menyaksikan. Saya kalau lihat dulu waktu sekolah ada upacara itu tiap hari Senin di sekolah. Orang-orang itu menghargai orang tua. Benar apa enggak? Kalau datang permisi, sekarang boro-boro lihat anak-anak sekarang. Pendidikan moral Pancasilanya kurang. Ngelengos saja. Walaupun itu siapa-siapa, mungkin saudara lihat aja. Kalau ada tamu, ada acara-acara, boro-boro. Kalau kita dulu orang tua, dia suruh, enggak usah disuruh. Salam itu, salam. Kita langsung salam. Kalau sekarang, cuek. Jadi setiap pribadi kita, Allah menuntut supaya kita jadi teladan. Kenapa? Kalau kita menjadi teladan, orang melihat keberadaan pribadi kita. Saya kalau lihat tuh, orang seberang itu, anak-anaknya, salam itu sampai kepalanya di ini. Apakah anak-anak kita tuntut seperti itu? Itu kakak Teti itu sekolah negeri. Mereka kalau salam orang-orang tua, guru-guru sampai dicium tangannya. Kalau kita buru-buru kayaknya canggung ya. Tapi biarlah setiap kita, anak-anak kita ajari mana yang bijaksana. Setiap kita harus mempunyai hati dan pikiran yang bijaksana. Saudara dan saya dituntut Tuhan untuk setiap kita untuk mempunyai hati dan pikiran bijaksana. Karena apa? Semua Allah berikan kita sama pikiran kita.
diberikan pikiran, diberikan hati. Persoalannya, dapatkah kita pergunakan hati dan pikiran kita itu bijaksana? Kita lihat ayat yang 1. Saya baca ya. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Nah, ini yang saya katakan. Di mana tempat kita, apakah kita bijaksana ataukah kita yang bodoh? Ataukah kita suka-suka masa bodoh? Tapi Allah menuntut kita, semuanya diberikan Tuhan sama. Tergantung pribadi kita, menempatkan kita di mana kita ditempatkan Tuhan. Nggak ada kalau kita suka bilang gini ya, oh hebat lo dia, pintar lo dia, oh beginilah dia, oh begini. Itu kita sendiri yang menilai. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, orang bodoh saja bisa dipakai Tuhan. Ya, jangan mengagung-agungkan, oh hebat, 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 hebat. Tidak, semua kita sama di hadapan Tuhan. Persoalannya, adakah pribadi kita bergantung sungguh-sungguh kepada Tuhan? Jangan saudara minder dengan keadaanmu. Karena Tuhanlah yang menempatkan di mana engkau berada pada saat ini. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sedang, ada yang pintar, ada yang macam-macam. Tapi tempatkanlah dirimu secara pribadi menjadi bijaksana. Ini Allah kasih contoh. 5 yang bodoh, 5 yang bijaksana. Saudara ditempatkan di mana pada saat ini? Di perusahaan saudara. Apakah saudara yang menjadi bijaksana? Ataukah saudara menjadi yang bodoh? Hingga golonganmu tidak naik-naik. Jangan kalau kita mau naik golongan, kita datang siang. Mau-maunya kita di kantor, semau-maunya kita pulang. Itu mah orang boro-boro bisa bekerja di situ saja. Puji Tuhan. Sekarang ini orang harus bijaksana, berlomba-lomba untuk menjadi dirinya dipromosikan. Biarlah setiap pribadi kita menempatkan diri kita menjadi bijaksana. Jangan yang bodoh. Dan selanjutnya dikatakan, setiap kita harus bertanggung jawab atas hidup kita. Saudara dan saya, secara pribadi, kita yang harus bertanggung jawab hidup kita ini. Gak mungkin kakak Bima bertanggung jawab hidupnya kepada teman, pimpinan, bosnya, atau siapa. Kita sendiri yang menempatkan hidup kita menjadi bijaksana. Hingga kita dapat dipromosikan dimanapun kita berada. Beberapa bulan yang lalu saya ketemu sama kakak Bima di Mall Kelapa Gading. Ya, ketemu. Dia kebetulan mungkin habis pameran. Saya lagi nunggu teman di Kelapa Gading. Saudara, dia sama temannya ngangkat barang yang gede. Sampai, tante, sampai kakak mau jatuh kakak Bima. Nah, saudara, kalau kita mengerti keadaan porsi kita, kita bisa menempatkan diri kita. Jangan kita gengsi mengangkat barang, oh nanti dilihat, oh ini, oh ini. Banyak orang gengsi. Popis boy, angkat. Suruh ini angkat. Tapi di dalam keadaan engkau kerendahan hatimu, engkau angkat itu barang bersama teman-temanmu, beratnya sama ataupun mungkin berat barangnya Kak Bima atau temannya itu. Tapi yang saya lihat, begitulah kehidupan anak-anak Tuhan harus menjadi berkat. Kalau orang nggak bijaksana, bisa aja dia menghindar. Ih, ada tante gembala, malu gua dilihat tante gembala, mendingan gua nyingkir ke sana. Bisa nggak Kak? Bisa, banyak orang sekarang begitu. Malu, gengsi, karena ngangkat barang.
Tapi jadikan dirimu bijaksana supaya orang memperhatikan hidupmu, supaya engkau akan dipromosikan orang. Bukan bidang saya itu ngangkat-ngangkat barang. Enggak nih. Enggak. Enggak zamannya sekarang. Setiap saudara dan saya harus murah hati dan ringan tangan, mau menolong satu sama yang lain. Bahwa engkau kelihatan bijaksana. Kalau kita lihat di negeri kita nih, kalau ada orang jatuh, tabrakan, ada nggak yang mau nolong? Ada sih sebagian. Tapi pada umumnya, jangan, nanti saya bisa kena sanksi, saya bisa jadi saksi, saya bisa ini. Benar nggak? Kayak saya kemarin jatuh itu, orang lewat aja. Saya bingung juga. Saya sambil malu, tapi sambil gimana, ada naik sepeda, ada naik motor. Terus ada yang naik sepeda berhenti aja gini. Lah, nggak taunya Bapak Gembala lagi bakar-bakar di ujung sana. Saya mau marah, cuman dia udah sakit ya, mau marah, mau berdiri aja susah, apalagi marah gitu ya. Itulah keadaan sekarang. Tapi pada saat pagi hari ini, kalau ada di antara kita melihat keadaan orang yang pada saat itu kesusahan, mari kita dengan bijaksana menolong orang itu. Soal mau dituntut, mau di apa itu, soal sibuk, semua orang sibuk. Tapi di saat engkau menolong orang itu, siapa tahu orang yang saudara tolong itu adalah bos. Bisa gak? Bisa. Kebetulan saudara mau diwawancara ke kantornya dia. Sekarang saudara bisa lihat kan di Facebook. Bisa menyamar jadi ini, mau nilai orang. Ternyata yang diwawancara itu adalah saudara sendiri sama orang yang dalam keadaan kesusahan tadi. Jadi mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita jangan pilih-pilih untuk menolong seseorang. Tapi biarlah setiap kita menjadi bijaksana di dalam hidup kita. Amin. Ya. Jangan kalau orang kaya baru kita buru-buru tolong dia. Yang susah enggak. Jangan. Kalau kita bijaksana, Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita. Beberapa hari yang lalu, saya bilang sama Om begini. Ayo kita cepat urus surat. Kalau ke kelurahan, boro-boro orang kelurahan mau tanya kita. Kita yang butuh, kita harus tanya-tanya dia. Saya bilang, aku sibuk gini-gini. Emang kalau kamu sibuk, orang PGPI bantu kamu kalau kamu susah. Saya bilang begitu sama dia. Karena apa? Kita lagi butuh dana nih. Saya bilang. Karena apa? Roh Tuhan bilang jangan diam. Pergi, tanya. Nah, saya pergi nih sama Bapak Gembala. Puji Tuhan. Pak, tolong dah Pak. Bapak ikut sama kami. Saya pergi. Oh ya boleh Pak. Tapi dia tadinya dengan berat hati. Tapi puji Tuhan karena Tuhan kasih. Nyampe di situ. Dia bilang begini. Iya Pak, ini ibu ini sama bapak ini bawa pengacara marah-marahin laki saya. Saya mulai diam. Iblis bilang lawan aja lawan. Tapi Roh Kudus bilang diam, tenang. Bisa dong saya marah ya. Nah, iya Pak gini-gini, laki saya dibentak-bentak gini-gini. Padahal bapak itu bilang saya wakil kelurahan. Akte jual beli ini nama saya dan nama Pak Lurah. Dia kasih tunjuk name tag-nya dia gini. Iya Pak, saya tahu Pak gini. Bu, ini tidak banyak yang bisa dirubah karena ini udah hak baku. Saya bilang sama dia, Sri, apa yang kau minta udah dirubah ini. Saya bilang, apa yang mau kau udah dirubah. Tapi jangan mau kau begini, segini. Sekarang gak zamannya dulu segitu tempatnya. Sekarang begini, itu semua udah berubah. Saya bilang begitu. Ya tapi begini macam lah. Ya intinya, puji Tuhan. Dia mau buka jalan. Ya Pak asal dirubah begini, bikin surat pernyataan. Ya aku hubungan sama Bapak aja. Maksudnya jangan sama saya, sama Om. Ya puji Tuhan. Karena dia yang tahu keadaan notaris ini, saya bilang gak apa-apa.
Pak nanti kalau ini. Nah kemarin hari Sabtu dia bilang, Pak datang ya Pak. Dia kasih WA-nya sama Om. Jadi saya nggak usah datang. Nggak usah, biar aja Pak. Dia maunya supaya surat-suratnya ada yang dirubah sedikit. Tapi saya tidak bisa. Dia tidak bisa lepas tangan, walaupun masalah ada, dia harus ikut. Tidak minta duit sama dia, tapi dia karena ibu beli sama dia tidak bisa lepas tangan. Maunya dia lepas tangan, karena udah 20 tahun yang lalu. Puji Tuhan, saya tidak tahu bagaimana. Yang saya mau katakan kepada jemaat Tuhan, kalau Roh Kudus yang mengingatkan kita, kita bisa menjadi bijaksana. Ya, bisa aja dong Om sampai marah banget ya, sampai dia bilang, maafkan ya saudara saya kemarin, maafkan ya. Padahal saya rasa saya ada di situ, nggak salah dia yang ngotot bagaimana, tapi itulah kita sebagai anak Tuhan, kita tidak perlu untuk kekerasan. Karena apa? Kita masih butuh dia. Puji Tuhan, dia punya tanah juga bisa dilakuin sama. Dia minta tolong supaya dijual sama Bapak Wakil Lurah. Jadi setiap kita saudara, kita ditempatkan Tuhan di tempat yang tidak menjadi berkat. Tapi kita harus menjadi berkat, bijaksana. Ya, Bapak Ibu doakan supaya dia tinggal tanda tangan saja. Ya. Nah, ini yang saya mau katakan pada hidup kita. Biarlah kita menjadi bijaksana di dalam hidup ini. Kita baca ayat yang ke-3 sampai yang ke-4. Udah baca belum tadi ya? Belum ya? 1, 2, 3. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga buli-buli mereka. Nah, Bapak Ibu, di sini kita bisa lihat mereka pergi bersama-sama mempersiapkan hidupnya masing-masing. Saudara, kalau saudara pergi retret di gereja, di kantor, dimanapun, saudara kan akan mempersiapkan hidupmu masing-masing. Benar nggak? Karena apa? Engkau yang tahu apa yang terjadi di dalam hidupmu nanti. Nggak mungkin. Umpamanya nih, adik Jordan sama teman dekatnya. Dia tahu kebutuhan adik Jordan. Dia juga mempersiapkan dirinya masing-masing. Gak mungkin adik Jordan tahu apa kebutuhan teman dekatnya. Jadi setiap kita ya harus mempersiapkan hidup kita ini masing-masing. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Ngerti ya? Karena Tuhan sudah kasih contoh 5 bijaksana, 5 yang bodoh. Kadang-kadang kita gampang lah itu. Ayo pergi, gampang di sana banyak. Belum tentu. Bisa juga banyak di sana, tapi kita harus keluar uang. Yang tadinya kita nggak keluar duit, harus jadi keluar uang. Sekarang banyak orang begitu. Gampang lah, nanti beli di sana. Tapi coba usahakan supaya engkau menjadi bijak. Jangan yang tidak perlu menjadi keluar uang. Karena di rumah ada. Ya anak-anak muda, ya jangan mau main gampangnya aja. Gampang beli di sana. Berapa sih? Cuma 5.000 ini. Lah 5.000. Kalau belinya 10, udah berapa? Jangan. Ya, tapi bijaksanalah melakukan segala perkara. Belajar kita dari 5 orang bodoh dan 5 orang bijaksana. Biarlah kita menempatkan diri kita menjadi yang bijaksanakah apa menjadi yang bodoh. Tuhan kasih kebebasan di dalam hidup kita. Karena dia kasih contoh. Ada yang bijaksana, ada yang bodoh. Makanya pujian anak sekolah minggu dikatakan, di dalam dunia ada 2 jalan, lebar yang sempit, mana kau pilih?
yang lebar. Jiwamu mati selamanya, tapi yang sempit, haleluya, jiwa berglori. Nah, mau pilih yang mana nih? Mau sempit apa yang lebar? Kebanyakan kita supaya cepat jalan pintas, tapi ujung-ujungnya apa? Maut. Saya pernah pergi sama Bapak Pendeta naik sama Om. Sekarang kan orang percaya Mbah Google ya. Belok kiri, kanan, lurus, ini. Nggak taunya sampainya kuburan. Jadi jangan percaya. Ya, Tuhan kasih kita kebijaksanaan. Dan yang selanjutnya, setiap kita harus bijaksana. Harus bijaksana menanti kedatangan Tuhan. Saudara, dengan situasi keadaan yang terjadi pada saat ini, orang-orang hamba-hamba Tuhan, inilah kedatangan Tuhan, udah mau dekat. Ya, terjadinya peperangan yang terjadi pada saat ini. Nah, mampus itu Israel, katanya mampus, gini. Maunya kembali ke firman. Mereka itu umat pilihan Allah. Mereka tidak usah berperang. Allah yang berperang ganti mereka. Karena bangsa Israel dituntun oleh Tuhan bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Itu semua oleh kemurahan Tuhan. Ya. Tuhan lihat, Tuhan izinkan pada saat ini. Yang penting endingnya kita lihat nanti. Mereka umat pilihan Tuhan. Mereka aja yang nolak hingga kita bisa menjadi umat pilihan Tuhan. Saudara harus bersyukur. Yang tadinya saudara tidak masuk dalam kerajaan Allah. Tapi karena kemurahan Tuhan, kita bisa masuk dalam kerajaan Allah. Kita tetap berdoa bagi bangsa pilihan Tuhan itu. Karena itu tugas kita untuk memberkati umat pilihan Tuhan. Kalau engkau berdoa bagi mereka, berkatnya juga akan melimpah bagi. Jangan masa bodoh kepada bangsa pilihan Tuhan. Walaupun hidup mereka pada saat ini tidak tahu di mana-mana. Tapi pada waktunya firman Tuhan katakan mereka akan datang berkumpul bersama-sama. Maka kedatangan Tuhan sudah dekat. Amin Bapak Ibu. Kita bersyukur. Ya, kita tidak usah ikut-ikutan. Tapi percayalah karena pembelaan Tuhan ada bagi mereka. Walaupun mereka menolak Tuhan. Tetapi engkau dan saya, engkau harus bijaksana menempatkan dirimu menjadi pilihan Tuhan. Kita baca ayat yang kelima. Boleh kakak Jordan baca ayat yang kelima kak sah. Iya. Kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam hidup ini. Kapan kedatangan Tuhan itu? Tetapi Tuhan menuntut kita supaya kita tidak tertidur. Ngerti ya? Maksud saya Bapak Ibu, jangan tertidur dengan suasana yang ada pada saat ini. Tapi biarlah kita menyadari kedatangan Tuhan itu pasti. Karena firman Tuhan katakan, dia datang seperti pencuri. Pencuri datang ke rumah ibu ada ngomong-ngomong nggak? Kalau ngomong-ngomong, kita pasang dulu macam-macam di situ ya. Tidak. Kita jangan tertidur dengan suasana yang terjadi pada saat ini. Karena apa? Kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari-hari ini. Karena semakin hari semakin susah. Tapi biarlah setiap kita mengerti tujuan hidup kita harus bijaksana. Beberapa hari yang lalu kebetulan Om bilang begini sama saya. Aduh gimana ya? Ini kita ambil aja uang gereja supaya
kita bisa deposito pakai dolar. Dolar lagi naik. Saya bilang, ngapain ngumpulin? Ya nanti kan lama-lama ini, ya udah daripada di itu ambil aja nanti kita deposito pakai dolar. Tapi nggak usah lah dia deposito, tukar aja nanti berapa. Puji Tuhan dia tukar kemarin. Dia bilang nanti kalau ada apa-apa dolar kan makin lama makin naik. Itu kan prediksi. Ya kita bisa aja bijaksana ya, karena rupiah nurun, dolar naik dikit apa banyak nggak tahu. Nah ditukarlah kemarin. Sampai orang bank bilang, Pak ngapain ini ditukar? Ini kan lagi naik. Naiknya sih belum berapa sih Pak. Iya Pak katanya. Mau tukar aja Pak. Dia tanya saya. Terus kita ini aja di deposito lagi dolarnya. Nggak usah repot deposito. Potong lagi ini potong kalau butuh-butuh mendadak. Kamu susah itunya ngambilnya lagi. Udah baiknya bagaimana terserah, apa mau kamu tabung apa bagaimana. Iya ya. Nah Bapak Ibu, kita bisa mengatur keuangan kita itu dengan bijaksana. Ya karena apa? Situasi-situasi keadaan kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Jangan boros-boros. Anak-anak muda, ngerti ya? Jangan boros-boros. Tapi bijaksanalah mengatur keadaan ekonomi keuangan kita masing-masing. Dan selanjutnya dikatakan ayat yang ke-8, tadi ayat yang ke-6 ya Kak? 7 ya? 5 ya? Ya, 6 Kak. Nah, mereka sama-sama tertidur. Tetapi kedatangan mempelai itu sama-sama tahu. Karena sama-sama tidur. Bapak Ibu yang saya kasih, Tuhan firmankan di dalam firman-Nya, kita ini semua sama-sama tahu. Karena ada di dalam firman. Jadi jangan bilang nggak tahu. Semua harus tahu. Karena Allah kita itu maha tahu. Bukan kita yang ngatur kedatangan Dia, tetapi Dia yang mengatur keadaan kita. Ngerti ya? Maksud saya ya. Semuanya tertidur kok. Bukan yang 5 bijaksana itu bangun supaya kita gini bisa lihat tuh mempelai raja datang gini-gini. Enggak. Sama-sama. Persoalannya di dalam kehidupan 5 orang bijaksana ini dan 5 orang yang bodoh ini, inilah terjadi perbedaan. Saudara, dalam hidup kita, saya tidak tahu keberadaan saudara pribadi. Apakah engkau sungguh-sungguh mengenal Tuhan secara pribadi? Karena yang tahu itu engkau sendiri bersama dengan Tuhan. Jadi, nantikanlah kedatangan Tuhan ini dengan persiapkan dengan baik. Karena Allah tidak pernah membeda-bedakan. Semuanya sama di hadapan Tuhan. Persoalannya, bisa nggak kita menempatkan hidup kita menjadi bijaksana atau bodoh? Dan yang selanjutnya dikatakan, persiapkan hidupmu dengan bijaksana. Persiapkan hidup kita secara pribadi dengan bijaksana. Walaupun saya mengatakan kepada saudara, kamu harus begini ya, kamu harus begini. Kalau engkau nggak mau dengar, bisa nggak? Bisa. Bapak Ibu yang di rumah, kalau engkau mau ibadah juga, ya boleh aja, enggak juga. Boleh aja. Apalagi dengan situasi live streaming ini, sekarang orang mau datang, mau enggak itu terserah. Tapi di dalam hidup kita, kita jangan terpengaruh dengan keadaan-keadaan situasi, alat-alat yang canggih ini. Membuat kita menjauh daripada Tuhan. Kita harus bijaksana. Bukan alat ini yang mengatur hidup kita, tapi kita yang mengatur hidup ini. Kita harus bijaksana. Kita harus belajar dari keadaan kita masing-masing. Saudara harus belajar dari kehidupan saudara masing-masing. Gak bisa masalah Kak Bima kita belajar dengan Kak Bima. Tidak. Itu porsinya Kak Bima.
Gak bisa masalah Ibu Sirait, saya harus belajar dengan Ibu Sirait. Itu porsinya Ibu Sirait. Tapi kita belajar dari porsi kita masing-masing. Karena Tuhan yang mengizinkan segala sesuatu. Amin. Saya mau belajar lah sama Abang Naik. Gini-gini. Mana bisa kita belajar sama Abang Naik? Dia dokter. Dia udah dikasih Tuhan porsinya itu. Dia harus menggali. Kalau saya harus menggali, capek. Jadi porsi kita masing-masing kita yang tahu. Kita yang tahu. Tapi kalau kita mau bijaksana, libatkan hidup kita bersama dengan Tuhan. Kita baca ayat yang selanjutnya. Abang Jordan, ayat yang ke-7. Nah, tadi mereka tertidur sama-sama, bangun sama-sama. Mempersiapkannya sama-sama. Karena mereka pergi sama-sama. Saudara dan saya, kau punya sahabat-sahabat apapun, dekatkah tidak dekatkah, engkau sendiri harus mempersiapkan hidupmu. Jangan andalkan temanmu. Kalau dia berharap samamu, ada sesuatu yang dia butuhkan daripadamu. Tapi di saat engkau tidak bisa melakukan segala sesuatu, maka dia akan tinggalkan engkau. Tapi persiapkanlah dirimu. Tadi 5 bijaksana ini sama-sama tertidur, dan selanjutnya mereka sama-sama terbangun. Persoalannya di dalam kehidupan mereka, adakah mereka ini bersama-sama menjadi bijaksana? Itu yang kita harus belajar dari 5 anak darah ini. Dan ayat yang ke-8 kakak baca, Kak. Ini yang baru ketahuan. Ternyata di dalam kebersamaan mereka ada kekurangan 5 orang ini. Ternyata mereka tidak mempersiapkan hidup mereka dengan sungguh-sungguh. Saudara dan saya, Tuhan izinkan hidup kita masing-masing. Semuanya kita harus mempersiapkan hidup ini dengan bijaksana. Semua kita harus mempersiapkan hidup ini harus bijaksana. Tergantung saudara dan saya mau bijaksana atau mau yang bodoh. Ya, karena sama-sama tertidur, sama-sama mempersiapkan pelita, sama-sama terbangun untuk menantikan mempelai datang, tetapi ada yang satu tidak sama, yaitu mereka tidak mempersiapkan hidupnya dengan sungguh-sungguh. Persoalannya pada saat pagi hari ini, apakah engkau dan saya sudah mempersiapkan hidupmu dengan sungguh-sungguh? Persiapkanlah hidupmu dengan sungguh-sungguh, karena Tuhan sudah memberikan kebenaran firman itu, bahwa kedatangan Tuhan sudah tidak akan lama lagi. Dan yang selanjutnya dikatakan, kita harus belajar menghargai hidup kita masing-masing. Saudara dan saya harus belajar menghargai hidupmu masing-masing. Gak mungkin temanmu menghargai engkau. Kalaupun engkau dihargai karena engkau mungkin punya duit. Karena engkau suka tolong dia. Karena engkau suka memperhatikan dia, itu kau dihargai. Tapi kalau engkau orang susah, belum tentu engkau dihargai. Tapi belajarlah, Tuhan selalu menghargai hidup. Baik engkau kaya, engkau sukses, engkau tidak sukses, engkau sederhana, engkau bisa melakukan hal-hal perkara-perkara, Tuhan menghargai. Sebesar apapun, bukan karena engkau hebat baru Tuhan menghargai, tidak. Tapi setiap kita masing-masing dihargai Tuhan. Kalau manusia bisa membeda-bedakan, biarkan. Tapi Allahmu dan Allahku yang kita sembah, Dia yang menciptakan kita,
semua di hadapan Dia sama. Amin. Amin. Jadi nggak usah minder. Mau siapa kayak dia, mau siapa. Nggak usah takut. Kemarin saya jalan sama Pak Gembala. Saya kan orangnya nggak pernah takut kalau benar. Nah, biasa kan di Tangkuban Perahu itu, maklum nih ibu-ibu pergi, tolong fotoin. Saya pikir nih fotoin, oh iya, dia kan pintar, ini apa, dimensi apalah begini-begini ya. Ya saya lihat terus, Pak, kamu foto itu kasih dia duit, saya bilang tuh. Terus dia bilang begini, enggak, kami nggak boleh Pak terima duit. Ini kami punya ini identitas, nggak boleh gini, ada yang lihat kami. Oh baik juga, nggak boleh nerima duit dalam hati saya. Oh iya, tapi kan kita siapa sih nggak mau duit? Kalau dikasih Bapak Ibu duit mau nggak? Panas-panas tuh ditangkup beli teh botol lumayan. Saya udah titip pegang duit, nggak mau dia. Oh udah, lama-lama ini kita ini digiring naik. Oh di sana lebih bagus, di sana lebih bagus. Saya udah nolak. Nah, akhirnya ngumpul lah di satu saung-saung, pedagang di situ, itu di situ, ngumpul. Terus Bu beli ini, enggak Pak, itu mah di pasar di Jatinegara banyak gini-gini, batu-batu gini. Enggak Bu, tolonglah kami gini. Nah akhirnya dia paksain kita. Saya mau nolak, gak enak, ribut-ribut sama ibu-ibu nanti. Udahlah, saya beli itu ada kalung-kalung pada gatal itu menurut saya ambil lah 2, cepet lumayan tuh 2 biji, padahal itu 10.000-nya di Jatinegara itu. Nah cuman bayar semualah kena ibu-ibu ini ya. Giliran Bapak Gembala, Pak ini dia dekatin karena dia yang pegang foto HP-nya. Terus kenapa Pak, saya bilang ini Bu gini, nih saya kasih duit. Enggak gini, kamu mau duit enggak, saya bilang gitu. Intinya kan kalian mau dagangin kalian punya barang, tapi karena enggak kami mau, kalian mau minta duit kan. Saya masukin 50.000 di tasnya dia. Enggak Bu, saya nanti ibu berantem sama Bapak, karena Pak Onis bilang, aku malu bawa kau berantem sama orang, katanya gitu. Saya udah lihat ditipu kita ini ibu-ibu ini. Aduh, saya bilang gitu. Udahlah teman, saya ambil itu duitnya. Terus dia dikasih lagi sama dia 10.000, mau itu orang duitnya. Udah dikasihlah gelangnya. Tadinya harga gelang itu tahu berapa? 250 apa 150 itu. Nah, 250 itu Bapaknya. Padahal saya udah lihat tuh di pasar bening-bening itu paling mahal 20.000. Pergi nih ke tempat pohon cemara. Harganya berapa? 25.000. Di salah satu lokasi lagi. Wah, Bapak Gembala bilang, waduh saya ditipu nih. Memang kamu udah ditipu. Saya bilang begitu. Tapi kan gak enak ribut-ribut. Ya kalau dia gak benar kita ya ribut, saya bilang gitu. Masa kita akhir-akhir intinya kita dibawa ke salah satu untuk rame-rame mereka rebutin kita untuk supaya kita bisa beli barang dia. Ini orang kadang-kadang banyak situasi keadaan sekarang ini tidak bijaksana. Hati-hati, saudara kalau mau pergi ke Tangkuban Perahu ini saya bilang dulu. Ya, supaya gak kecewa nanti. Siapa tahu sama rekan-rekan kerja ya. Ini nggak bayar, nggak taunya kita harus beli barang dia. Saudara, kita harus bijaksana. Karena Pak Tuhan kasih kita hikmat. Karena apa yang dia pikirkan kita sudah tahu. Kalau kita dekat sama Tuhan. Nah, nanti ibu berantem sama Bapak, ya udah tahu mau berantem. Om lari dia. Saudara, mari kalau kita belajar daripada Tuhan, Tuhan akan memberikan kuasanya di dalam hidup kita. Ayat keberapa kakak tadi? 9 ya? Iya, baca kak. Iya, saudara, ingat ya, walaupun engkau punya teman yang dekat, yang pokoknya sepiring udah sama lah apalah,
Tapi kalau engkau dalam kepepet dan dia juga dalam persiapan, boro-boro engkau mau ditolong. Ngerti ya maksud saya ya? Jadi jangan gandalkan manusia. Persiapkan dirimu dengan bijaksana. Tadi kan 10 orang itu sama-sama pergi ya. Cuman gak diberitahu aku mempersiapkan untuk minyakku. Yang satu gak bilang dia tidak mempersiapkan. Tetapi sama-sama pergi, sama-sama tertidur, sama-sama terbangun. Tetapi soal berkat belum tentu sama. Belum tentu, walaupun kau anak Tuhan, belum tentu engkau tergerak untuk mau menolong temanmu. Karena engkau juga dalam keadaan membutuhkan. Apa ya nanti? Apa ya nanti? Kan kita suka mikir-mikir gitu ya. Tetapi kalau engkau ada dalam Tuhan, engkau bijaksana, engkau dapat menolong. Tetapi 5 yang bijaksana, 5 yang bodoh ini sama-sama. Di mana kita tempatkan diri kita? Apakah kita yang bijaksana ataukah kita yang bodoh? Sekali lagi saya tekankan, kalau engkau susah, jangan berharap kepada manusia. Itu yang saya tekankan. Belum tentu, walaupun dia punya, dia memikirkan tentang hidupnya. Tetapi hidupmu pada saat ini, jadilah bijaksana, karena Tuhan yang memberikan bijaksana itu. Yang ke-9 Kak baca. Keberapa Kak? Yang 10 ya. Saudara sakit ya. Tadi sama-sama pergi, sama-sama tertidur, sama-sama terbangun, tetapi sama-sama melihat mempelai datang. Dan pada waktu itu, orang yang bodoh ini mengatakan, berilah kami sedikit. Tetapi apa? Dia tidak mau kasih. Tapi Tuhan lihat apa? Orang yang bodoh ini, dia mempermalukan dirinya sendiri. Makanya dia tidak bisa masuk ke dalam pintu kerajaan itu. Saudara dan saya, jangan kita tertinggal dengan situasi keadaan pada saat ini. Tapi persiapkanlah hidup kita masing-masing pada saat ini. Karena semuanya sama Tuhan berikan bagi engkau dan saya. Tidak ada yang hebat, tidak ada yang pintar, tidak ada yang lebih. Semuanya kita di masing-masing diberikan porsi kita masing-masing. Persoalannya, bisakah kita menempatkan kita menjadi bijaksana atau kita menjadi yang bodoh? Jadi saudara dan saya tidak perlu iri kepada orang-orang pada saat ini karena dia sudah mempersiapkan hidupnya dengan baik. Pada saat ini, apakah engkau dan saya masih bisa mempersiapkan hidupmu dengan bijaksana? Dan yang terakhir dikatakan, kita harus menghargai pikiran Tuhan. Saudara harus menghargai pikiran Tuhan atau perintah Tuhan. Jangan kita lebih menghargai pikiran teman kita, perasaan teman saudara, tapi perasaan Tuhan saudara tidak hargai. Kadang-kadang orang, iyalah nggak usah lah, aku nanti nggak enak. Udahlah. Kadang-kadang Tuhan bilang nggak apa-apa, tegur aja dia. Kita kadang-kadang enggak, nanti dia tersinggung. Ini. Kita lebih menghargai daripada Roh Kudus yang sudah memberikan peringatan kepada kita. Tapi pada saat pagi hari ini, kita harus menghargai hati dan pikiran Tuhan di dalam hidup kita. Kita lihat ayat yang ke-11, sama-sama kita baca. (12) Ya, inilah yang terjadi. Mereka tidak bisa melihat apa yang diberikan kepada mereka.
Penyesalan sering terjadi di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Tapi biarlah pada saat ini Allah memberikan kita yang sebagai anak-anak Tuhan menjadi bijaksana. Tapi janganlah sampai Tuhan berpaling menutup keberadaan pintunya kepada kita. Karena kita tidak bijaksana. Tapi persiapkanlah hidup kita masing-masing menjadi bijaksana. Karena Allah yang telah memberikan perumpamaan ini. Apakah kita menjadi bijaksana ataukah kita menjadi yang bodoh? Kita lihat ayat yang terakhir. Ayat 13 kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Karena itu berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Saudara dan saya dituntut oleh Tuhan supaya kita berjaga-jaga. Berjaga-jaga bisa tertidur enggak? Bisa. Tetapi kita tahu, umpamanya kita berjaga-jaga ini atau di antrian. Saudara kalau naik bis, saudara pasti tahu di mana saudara sampai kalau saudara tertidur. Benar enggak? Ya kalau udah berumur kadang-kadang kelewatan sih. Ya Pak udah di mana ini? Oh udah di Pasar Baru. Mau turun di mana? Enggak tadi di situ. Oh ya nanti naik lagi naik busway lagi. Enggak bayar ini kok Bu. Iya. Tapi kalau kau yang masih muda, kau udah persiapkan. Saya lihat anak-anak muda kalau naik bis busway, dia udah persiapkan. Dia pakai masker, dan ini semua lengkap tidur. Pas ini tahu dia di mana tempat baru dia bangun. Benar enggak? Saudara dan saya, seperti itulah kita harus mempersiapkan hidup kita berjaga-jaga. Karena apa? Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam hidup kita pada saat-saat Tuhan akan datang. Tapi biarlah Tuhan datang menjemput saudara dan saya. Kita tahu kita akan bersama dengan Dia. Boleh putarkan film ini sedikit, nggak sampai berapa menit, Kakak? Ini kita bisa belajar karena Tuhan mengajarkan kita harus belajar dari semut kah, binatang-binatang kecil, mempersiapkan diri mereka. Tapi ini coba kita lihat. Nih. Ini anjing bisa bijaksana dia berjualan.
Nggak habis. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, binatang aja bisa diajarkan bijaksana. Bagaimana saudara dan saya? Apakah kita bisa melakukan segala perkara dengan bijaksana? Tuhan telah memberikan contoh di dalam hidup kita. 5 gadis yang bodoh dan bijaksana. Di mana diri kita ditempatkan Tuhan pada saat ini? Mari kita tundukkan kepala.